Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Amelia dan dua teman saya, Faza Dimas dan Syabrina Nur Ayuningsi, akan menjelaskan materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau dengan kata lain, persatuan ini berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Berdasarkan konsep wawasan negara, kita memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepananggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah salah satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Sekian, terima kasih. Supaya pelaksanaan wawasan Nusantara bisa berjalan efektif, maka diperlukan kesadaran WNI untuk 1. Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meningkatkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu,
corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan. A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Selanjutnya adalah memperkukuh kesatuan persatuan bangsa dalam NKRI. Nilai-nilai yang terkandung dalam patriotisme, nasionalisme dan patriotisme sebagai berikut. Yang pertama ada pro patria dan parimus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahului kepentingan tanah air. Yang kedua ada jiwa solidaritas dan setia kawan. Yang ketiga ada jiwa toleransi, tegang rasa antar suku, agama, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Yang selanjutnya ada faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Sang Saka Merah Putih. Yang keempat ada Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima ada Bangsa Indonesia. Yang keenam ada Sumpah Pemuda. Konsep dasar persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan, kesatuan bangsa, integritas nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.